Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi nasta'inu ala umuri dunya dina ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan sehat. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku. Amin. Selamat menjalankan ibadah puasa ya anak-anak. Kita sekarang akan melanjutkan yaitu pesantren kilat di bulan Ramadan ini. Untuk kali ini kita akan belajar membahas bagaimana kita berpidato ya. Kenapa penting sekali belajar pidato itu? Karena adalah mengandung penghayatan. Penghayatan kita terhadap suatu hadis atau Al-Quran, ayat Al-Quran yang kita bicarakan dalam pidato tersebut. Misalnya kita membahas tentang jangan makan sambil berdiri, misalnya jangan minum sambil berlaya, sebagaimana dalam hadisnya la yashrabana ahadukum qaiman, janganlah kamu makan sambil berdiri. Nah, kalau kita belajar menerangkan dengan bahasa kita sendiri tentang hadis tersebut, otomatis pikiran kita akan menghayati hadis tersebut agar apa yang bisa kita ceritakan, kita omongkan dari hadis tersebut untuk menjelaskan hadis tersebut. Dengan penghayatan itulah akan menjadikan pikiran kita akan masuk ke pikiran kita dan menjadi falsafah hidup kita, atau sandaran hidup kita. Kalau udah menjadi sandaran hidup kita, itu bagus ya. Karena setiap orang itu punya sandaran masing-masing, punya keyakinan masing-masing. Kalau kita sudah bersandar di setiap permasalahan kita, bersandar kepada hadis dan Al-Quran, itu luar biasa ya. Misalnya kita membahas tentang al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, artinya ya. Misalnya kita menceritakan tentang itu ya. Tentu saja pikiran kita akan menghayati bagaimana agar menjelaskan tentang hadis tersebut. Nah, penghayatan itulah yang akan menjadikan hadis ini nempel di pikiran kalian, di pikiran kita. Dan kalau udah nempel di pikiran kita, akan menjadi falsafah hidup kita. Kalau udah jadi falsafah hidup kita atau sandaran hidup kita, maka insya Allah dari setiap perilaku yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari akan merujuk kepada ayat tersebut. Ketika kamu akan melakukan fitnah teman, misalnya berbohong, kamu pikiranmu akan kembali kepada hadis tersebut. Bahwasanya pikiranmu berkata fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Inilah akan menjadi tolak ukur perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita jadi menghindari perbuatan-perbuatan menfitnah teman, misalnya berbohong dan sebagainya. Itu adalah hal tersebut adalah menurut Bapak bisa melalui dengan penghayatan terhadap suatu hadis atau ayat yang kita pelajari dalam sehari-hari. Sering sekali kita mendengarkan hadis-hadis ataupun Al-Quran
dalam kehidupan sehari-hari melalui dakwah atau tausiah. Namun kadang-kadang tidak nempel ayat tersebut dalam pikiran kita. Kenapa? Karena salah satunya kita tidak menghayati, ya. Tidak menghayati hadis tersebut. Pidato ini adalah salah satu penghayatan, ya, terhadap suatu ayat ataupun hadis, yang insya Allah akan menjadikan hadis itu nempel di pikiran kita, dan akan menjadi, kalau udah nempel di pikiran kita, insya Allah akan menjadi falsafah hidup kita, atau sandaran hidup kita, atau rujukan hidup kita, atau setiap masalah atau dalam kehidupan sehari-hari yang kita temui, insya Allah kita akan cari jalan keluarnya melalui sandaran hidup kita itu, ya. Kita banyak masalah misalnya, kita ingat kepada hadis bahwasanya innallaha ma'as-sabirin, Al-Qur'an misalnya, innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika kita harus belajar ikhlas, kita juga merujuk kepada Al-Qur'an. Misalnya ketika kita seperti itu, ya, intinya. Baiklah, misalnya ketika kita dalam berbuat pun, misalnya kita akan mengedepankan keikhlasan. Kenapa? Ikhlas karena Allah, hanya mencari pahala Allah. Karena apa? Karena kita sedikitnya sudah mengenal hadisnya, kita udah tahu betapa besar pahala orang-orang yang ikhlas, dan Allah sebaik-baik pembalas. Itu semua insya Allah bisa dihasilkan dengan cara penghayatan terhadap ayat-ayat atau hadis-hadis melalui pidato ini. Maka dari itu, untuk tugasnya, ya, Bapak kasih contoh dulu deh. Misalnya Bapak akan menerangkan tentang apa, ya, berbuat baik kepada orang tua misalnya. Banyak sekali judulnya. Ntar kalian tugasnya boleh bikin pidato, ya. Judulnya boleh cari di internet. Boleh judulnya tentang berbuat baik kepada orang tua, atau tentang bersedekah, tentang berakhlakul karimah, tentang menjalin persaudaraan muslim, tentang sunatan misalnya, nikahan, tentang apa, tentang makan halal haram, tentang banyak sekali judulnya, ya. Tinggal kalian searching di internet, kalian tulis dalilnya. Setelah tulis dalilnya, kalian boleh tulis juga penjelasannya. Kalau bisa penjelasannya melalui pikiran kalian saja. Jadi setelah kalian melihat teks di internet, teks pidato, bagaimana penjelasannya, tapi itu kan penjelasan orang, ya. Coba Bapak pengen lihat penjelasan kalian. Setelah kalian tahu artinya, kita belajar menjelaskan kembali, gitu. Misalnya Bapak nih, satu contoh, Bapak menerangkan tentang berbaik kepada orang tua, berbuat baik. Misalnya Bapak ini ini aja nih. Berbuat baik kepada orang tua, misalnya albirru lil walidain. Jadi kita misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah saudara-saudara yang saya hormati, saya berdiri di sini akan menerangkan tentang keharusan kita atau kewajiban kita tentang berbuat baik kepada orang tua, sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan albirru lil walidain, berbuat baik kepada orang tua. Setelah itu dijelaskan, wajib kita ketahui bahwasannya bisyariatihi wa bi
dengan syariatnya kita, ada orang tua kita, maka kita telah berada di muka bumi ini. Dengan syariat beliau-beliau itulah kita berada di dunia ini. Maka dari itu kita wajib mensyukurinya, menghormatinya. Setelah itu kita dibesarkannya dan sebagainya, bla 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 gitu ya. Itulah cara menjelaskan suatu hadis. Itu adalah suatu contoh saja. Sampai terakhir ditutup dengan salam. Nah, begitu ya. Oke, tugasnya baiklah sampai sini aja penjelasan Bapak ya. Tugasnya adalah membuat pidato, tulis di buku, tag-nya, kemudian dipoto dan dikirim di classroom. Ini yang dapat sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.